Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Nazifah. Di sini saya akan mempresentasikan kegiatan saya selama MBKM di semester 5. Yang pertama adalah garis besar kegiatan saya selama MBKM, di mana pada tanggal 14 Agustus 2023 saya dan teman-teman saya mendapatkan materi mengenai perkenalan Grade Edu. Lalu pada tanggal 14 sampai 16 Agustus 2023 kami mendapatkan materi bagaimana cara mengenal isu-isu lingkungan dalam global maupun secara nasional. Lalu pada tanggal 16 sampai 18 Agustus 2023 kami mendapatkan materi mengenai UI UX Introduction. Dan pada tanggal 21 Agustus 2023 kami mendapatkan materi mengenai Design Thinking. Tanggal 22 sampai 29 Agustus 2023 kami mendapatkan materi mengenai UI Research dan rinciannya secara bertahap. Dan tanggal 30 Agustus sampai 29 September 2023 kami mendapatkan materi mengenai UI Design secara lengkap dan bertahap juga. Dan tanggal 3 sampai 10 Oktober 2023 kami juga mendapatkan materi mengenai UX Writing. Lalu tanggal 11 sampai 31 Oktober 2023 kami mendapatkan materi mengenai basic skill yang harus kita punyai sebagai UI UX designer. Lalu pada tanggal 1 sampai 29 November, di mana 1 bulan ini kami mendapatkan waktu untuk mengerjakan final project kami. Latar belakang dari final project kami adalah banyaknya masyarakat yang ingin berkontribusi dalam pelestarian alam dan memelihara serta melindungi alam. Lalu kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proyek konservasi alam, sehingga membuat kami berpikir untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat menghubungkan penyelamat lingkungan dengan proyek konservasi alam dan membuat platform yang memungkinkan pengguna memberikan donasi untuk mendukung pelestarian keanekaragaman hayati dan memelihara keindahan alam. Lalu landasan teori yang kami ambil, yang pertama dari Kominfo, di mana Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk gotong royong berkontribusi menahan kencangnya laju pemanasan global dan perubahan iklim karena sangat mengkhawatirkan dan dapat memicu dampak yang lebih luas yang akan meningkatkan resiko yang besar terlebih pada keberlangsungan makhluk hidup dan generasi di masa mendatang. Lalu kami juga ngambil dari katadata.co.id, di mana minat masyarakat untuk berkontribusi dalam program pelestarian lingkungan terbilang tinggi, dan masyarakat juga menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan dengan berbagai aksi nyata yang dapat dilihat dari beberapa gerakan yang mereka buat, seperti berbelanja dengan tas belanja sendiri, lalu membeli produk yang ramah lingkungan, dan lain sebagainya. Lalu kami juga ngambil dari goodstats.id, di mana mereka bilang partisipasi generasi Z di Indonesia dalam berdonasi secara daring meningkat dari tahun ke tahun. Lalu selanjutnya adalah tahapan dan metode pada final project kami. Di sini pada bagian UX Researcher, kami menggunakan tahapan survei dengan metode wawancara kepada 2-3 orang responden. Lalu kami juga mengolah data untuk menentukan way forward, lalu membuat affinity diagram, user persona, dan user journey dari feedback yang kami dapatkan dari hasil wawancara kepada 2-3 orang responden sebelumnya. Dan di sini ada dokumentasi salah satu affinity diagram pengguna kami, lalu juga ada dokumentasi user persona salah satu pengguna kami. Lalu pada tahapan UI design kami membuat lo-fi yang pertama. Untuk akhirnya kami membuat wireframe aplikasi dengan bentuk yang sederhana agar dapat mengumpulkan ide-ide kami dalam membuat desain. Lalu kami juga membuat desain sistem
dengan menentukan komponen-komponen apa saja yang akan kami gunakan pada aplikasi kami, seperti button, mengumpulkan button, lalu color palette yang akan kami gunakan, tipografi, elemen, dan lain sebagainya. Lalu kami juga membuat logo, dan selanjutnya kami membuat high fidelity, di mana kami menyempurnakan wireframe aplikasi sebelumnya dengan sebuah tampilan prototype aplikasi yang lengkap dan sudah berwarna seperti aplikasi sesungguhnya. Lalu selanjutnya adalah tahapan UX Writer. Di sini kami membuat copy, di mana pada tahapan ini kami mengelola semua aspek teks dan konten yang ada pada aplikasi kami dengan membuat deskripsi, pesan kesalahan, instruksi, menentukan teks pada button, dan lain sebagainya, sehingga tulisan-tulisan dan deskripsi pada aplikasi kami mempresentasikan identitas aplikasi kami, yaitu nature font seperti apa. Lalu selanjutnya adalah pelaksanaan dan hasil, di mana pada tahapan UX Researcher kami memulai pada tanggal 30 Oktober 2023 dan berakhir pada tanggal 8 November 2023. Lalu pada tahapan UI Design kami memulai pada tanggal 9 Oktober 2023 lalu berakhir pada tanggal 22 November 2023. Lalu pada tahapan UX Writing ini kami memulai pada tanggal 23 November dan mengakhirinya pada tanggal 28 November 2023. Dan berikut adalah link Figma hasil final project kami yang dapat Bapak Ibu lihat. Evaluasi dari hasil final project kami menurut saya adalah yang pertama, semoga kedepannya bisa membuat pertanyaan yang lebih relevan dan lebih rinci lagi dan lebih teliti agar dapat langsung menuju ke tahap selanjutnya tanpa berlama-lama di tahapan itu. Lalu kemudian semoga kedepannya antar anggota bisa lebih komunikatif lagi agar kerjasamanya semakin bisa terbangun dan tidak ada gantung-menggantung gitu satu sama lain. Lalu selanjutnya adalah semoga kedepannya desainnya bisa lebih detail lagi dan ditingkatkan lagi. Lalu sebelum presentasi, semoga kedepannya bisa mengecek terlebih dahulu apakah ada bug atau error pada prototype yang akan dipresentasikan nanti. Lalu kesimpulannya adalah banyak sekali kegiatan yang saya dan teman-teman saya dapatkan selama program bootcamp ini, mulai dari tugas individu, tugas kelompok, challenge, kuis harian, Zoom, sesi materi bersama para expert, dan juga mentoring bersama Kanyai kalau saya selama per minggunya, membuat saya dan teman-teman saya belajar tentang banyak hal, tidak hanya sekedar materi yang disampaikan dengan baik oleh para expert, tapi prinsip saya juga banyak berubah gitu. Semoga aja perubahan ini insya Allah termasuk perubahan yang baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.